Halo, perkenalkan nama saya Berlian Zahra Maulida Adha dengan NIM J0025068 dari kelompok B8. Nah, hari ini ada praktikum pertama dulu, itu tentang vertebrae dan bakalan dibahas kolumna vertebralis. Nah, kolumna vertebralis itu dibagi jadi ada vertebrae cervicalis, vertebrae thoracicae, terus ada juga vertebrae lumbales, vertebrae sacralis, sama vertebrae coccygeae. Nah, buat vertebrae sendiri itu ada 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracicae, 5 vertebrae lumbalis, habis itu ada sacrum, sama Osakrum Oxtoxic. Nah, buat secara umum itu tuh gambaran eh, vertebrae itu kayak dia punya pediculus, punya prosesus transversarium, habis itu dia punya lamina, punya prosesus spinosus. Terus juga punya prosesus articularis superior, ada prosesus articularis inferior, ada juga ini notch-nya. Nah, terus untuk vertebrae cervicalis itu tuh ada yang tipikal dan yang atipikal. Nah, yang tipikal itu tuh di vertebrae cervicalis 3 sampai vertebrae cervicalis 6. Nah, dia itu punya prosesus transversus dan punya foramen transversarium. Nah, foramen transversariumnya ini nanti bakal dilewatin sama arteri vena vertebralis. Nah, ciri-ciri korpusnya itu dia itu kecil, terus dia prosesus spinasusnya itu kecil dan bifida. Terus dia punya foramen vertebrale yang besar. Nah, terus kita masuk ke yang atipikal. Atipikal itu ada vertebrae cervicalis 1. Nah, vertebrae cervicalis 1 itu os atlas ya. Nah, os atlas itu ciri-cirinya dia nggak punya korpus, nggak punya prosesus spinosus juga, tapi dia punya namanya fovea dentis. Nah, terus habis itu di vertebrae cervicalis 2 itu os aksis, itu tuh dia punya prosesus odontoideus, terus dia juga punya apex dentis, terus juga ada facies articularis superior sama posterior. Nah, itu ciri-cirinya prosesus spinosusnya itu tuh besar, kuat, sama bifida. Nah, habis itu ada juga vertebrae cervicalis 7. Yaitu prosesus spinosusnya tuh paling menonjol daripada vertebrae lainnya. Habis itu juga dia punya prosesus transversarium yang besar, tapi foramennya tuh kecil. Nah, itu dilaluin sama vena vertebralis. Nah, habis itu sekarang ada vertebrae thoracica. Nah, vertebrae thoracica itu dia tuh korpusnya tuh khas, dia bentuknya tuh kayak jantung atau kayak love. Nah, foramen vertebralnya tuh kecil dan cenderung lebih bulat. Habis itu prosesus spinosusnya itu panjang dan miring ke bawah kalau misalnya dilihat di gambar lateralnya. Nah, kalau misalnya di gambar lateral khusus di vertebrae thoracica 12, eh di thoracica 9, itu dia punya 3 tuberculum, ada superior, inferior, sama lateralis. Nah, terus ini ada artikulasio dari vertebrae thoracica. Nah, jadi itu mereka bersendi sama costae. Habis itu juga eh, buat fovea costalis vertebrae thoracica 1, itu tuh facies articularisnya tuh nanti berbentuk semi lunaris atau setengah lingkaran di sini. Habis itu di fovea costalis vertebrae thoracica 2 sampai 9 itu tuh juga bentuknya semi lunar, kecuali di fovea costalis vertebrae thoracica 9 sampai 12. Nah, 9 sampai 12 tuh dia bentuknya tuh udah bulat gini. Nah, terus next itu ada vertebrae lumbales. Nah, vertebrae lumbales itu di bagian punggung bawah, yaitu korpusnya tuh paling besar, terus bentuk korpusnya tuh kayak ginjal. Nah, dia tuh nggak punya prosesus transversarium, foramen transversarium itu nggak punya. Nah, terus foramen vertebralenya tuh bentuknya mirip sama segitiga. Terus dia punya pediculus juga, pediculusnya itu eh, kuat soalnya laminanya itu juga tebal. Habis itu khusus vertebrae lumbalis 5 itu punya prosesus spinosus kecil. Terus bagian ventral corpusnya itu lebih rendah daripada bagian dorsal. Karena di vertebrae lumbalis 5 ini juga ada buat pelekatan ligamentum iliolumbale. Nah, terus habis itu ada vertebrae sacralis. Nah, vertebrae sacralis itu osakrum sebenarnya. Dia punya kalau dilihat dari anterior dia ada cekungan. Cekungannya itu disebut fascia spalvina. Habis itu dia juga ada linea transversae. Habis itu ada promontorium. Promontorium itu dia tuh buat menentukan ukuran pelvis. Nah, terus habis itu dia juga punya foramina sacralia anteriora. Habis itu ada juga eh, di facies dorsalisnya itu tuh ada crista sacralis medialis atau disebut juga derivat dari prosesus spinosus. Nah, habis itu dia juga punya crista sacralis lateralis. Dia itu derivat dari prosesus transversus. Nah, habis itu ada juga foramina sacralia posteriora. Jadi dia derivat foramen invertebrale. Dia keluarnya rami dorsalis nervus sacralis. Nah, terus ada juga dia punya facies articularis
os sacri. Jadi nanti itu bakalan bersendi sama facies articularis os sis ili. Jadi nanti membentuk articulatio sacroiliaca. Terus dia ada juga canalis sacralis. Nah, terus habis itu ada juga hiatus sacralis. Hiatus sacralis itu buat caudal anesthesia. Nah, terus habis itu nih vertebrae coccygeae itu dia punya discus intervertebralis. Itu dia bentuknya ya pokoknya bukan ini vertebrae coccygeae itu bentuknya kayak gini. Dia bakalan nempel di sacrum. Nah, terus ini discus vertebralis. Nah, itu tuh dia punya dua bagian, luar sama dalam. Luar itu annulus fibrosus, nah yang dalam itu nucleus pulposus. Nah, annulus fibrosus itu isinya cincin kolagen, isinya fibrocartilage. Habis itu kalau yang dalam nucleus pulposus itu kayak dia itu setengah cair, jadi buat pergerakan kolumna vertebralis. Nah, terus buat artikulasionya, pertama ada articulatio uncovertebralis. Jadi dia uncovertebral di samping gini, ini udah digambar. Itu persendian dari processus uncinati vertebrae cervicalis 3 atau vertebrae cervicalis 4 sampai 6 atau vertebrae cervicalis 7. Dia di posterolateral dari discus intervertebralis. Nah, habis itu ada articulatio zygovicalis. Zygovicalis itu dari processus articularis superior dengan processus articularis inferior vertebrae atasnya. Jadi kayak nempel gitu antara dua vertebrae. Nah, terus habis itu ada articulatio atlanto-occipitalis sama articulatio atlanto-axial. Itu dia yang kalau misalnya atlanto-occipitalis itu dari facies articularis superior os atlas sama condylus occipitalis. Jadi dia bisa bergerak tiga kayak gini ngambek. Terus habis itu ada artikulasi atlanto-axialis lateralis itu dari os atlas sama os aksis. Dia ada sebenarnya artikulasi atlanto-axialis itu ada tiga, ada medial, ada dua medial sama lateral. Kalau yang medial itu dari facies articularis anterior os aksis sama fovea dentis os atlas. Nah, kalau misalnya yang artikulasio atlanto-axialis lateral itu ada dua di kanan sama kiri. Itu dari facies articularis inferior os atlas sama facies articularis superior os aksis. Dia yang bisa bergerak menggeleng atau gerakan tidak. Nah, untuk ligamentannya sendiri itu tuh ada ligamentum longitudinal anterius. Nah, ini. Nah, dia tuh dari facies pelvina sacrum sampai ke tuberculum anterius, vertebrae cervicalis 1, dan di bagian anteriornya foramen magnum juga. Nah, dia tuh nutupin bagian anterior sama vertebrae, sama lateral dari vertebrae. Nah, terus habis itu ada di bagian posterior itu ligamentum longitudinal posterius. Dia tuh lebih kecil dari longitudinal anterius tadi. Habis itu dia tuh dari canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae sama posterior discus invertebralis dari vertebrae cervicalis 2 sampai ke os sacrum. Nah, habis itu ada juga ligamentum supraspinosus. Nah, supraspinosus ini ngehubungin ujung-ujung processus spinosus dari vertebrae cervicalis 7 sampai ke sacrum. Ini ya. Ini. Jadi dia di bagian ujungnya. Itu yang ngelag sih. Nah, ya itu. Nah, terus habis itu ada ligamentum supraspinal itu yang bagian bawah. Kalau dia di atas dari vertebrae cervicalis 7 itu disebutnya nanti ligamentum nuchae. Nah, habis itu ada juga ligamentum interspinosus. Nah, ini tuh buat menghubungin keseluruhan prosesus spinosus yang berdekatan. Jadi kayak yang garis ininya itu interspinosus, yang kayak gini itu supraspinosus. Oke. Terus habis itu masuk ke praktikum kedua, plexus brachialis. Nah, plexus brachialis itu nervus, jadi kayak untayan-untayan nervus gitu namanya plexus. Nah, dia ada di regio brachial, jadi plexus brachialis itu dimulai akarnya atau roots-nya itu dari coste 5 sampai T1. Nah, plexus ini tuh bakalan ngebentuk trunkus. Trunkus itu dibagi jadi tiga. Ini aja yang gampang gambar. Nah, trunkus dibagi jadi tiga, ada superior, medius, sama inferior. Nah, setiap trunkusnya itu dibagi jadi dua divisiones, ada anterior sama posterior. Nah, bisa dilihat kalau di gambar, anterior itu yang merah, posterior itu yang ungu. Nah, terus di bagian fascikulusnya itu bakalan eh, menyatu. Jadi yang anterior dari trunkus superior sama trunkus medius itu bakalan jadi satu, si anterior-anteriornya jadi fasciculus lateral. Nah, terus yang posterior itu dari trunkus superior medius inferior itu bakalan jadi satu. Nah, nanti namanya adalah fasciculus posterior. Nah, terus habis itu eh, si posterior ini itu bakalan jadi satu sama trunkus inferior itu bakalan jadi fasciculus medial. Nah, dari fasciculus lateral itu dia itu jadi nervus musculocutaneus atau nggak sama nervus medianus. Nah, kalau misalnya dari yang fasciculus posterior itu dia bakal jadi nervus axillaris sama nervus radialis. Nah, nervus medianus itu juga bisa dibentuk sama fasciculus medialis. Nah, nanti fasciculus medialis itu bakalan dibentuk nervus medianus sama nervus ulnaris.
Ini di bagian yang menginervasi juga. Jadi kayak di bagian sini ujungnya ini ada nomornya, misalnya di nomor 2 ini, itu berarti dia bakalan ada perpanjangan ke nervus dorsalis scapula. Ada banyak sih, ada ini 1, 3, 5, 3, 10, 10, 6. Dan ini di sini. Ya, terus habis itu bakalan masuk ke praktikum ketiga, legio femoralis. Nah, legio femoralis itu struktur penting dari os femur ya. Os femur itu di sini ada yang dilihat dari yang bagian kiri itu fascias anterior, dia bagian anteriornya, terus habis itu kalau yang di bagian kanan itu posterior. Nah, eee, jadi dia tuh dibagi jadi 3, epifisis proximal, diafisis, sama epifisis distalis. Nah, epifisis proximal itu bagian ujung atasnya, dia ada caput femoris, ada column femoris, terus ada trochanter mayor, ada juga trochanter minor. Habis itu dia ada fossa, mana ini, fossa trochanterica, terus habis itu ada juga, kalau penghubung antar trochanternya tuh ada linea intertrochanterica, habis itu, eee, crista intertrochanterica di bagian, posteriornya. Nah, terus habis itu dia juga punya area-area kasar buat pelekatan otot. Kalau dari posterior itu bisa kelihatan tuberositas glutea, terus juga ada linea pectinea, habis itu juga bisa dilihat, di bagian, di bagian mana nih? Mmm, terus di bagian posterior itu dia juga punya linea astera. Nih, dia ada labium lateral sama labium medialnya. Habis itu dia juga punya linea subcondylaris lateralis sama supracondylaris lateralis. Nah, buat di epifisis distal, yaitu di anteriornya tuh ada fascias patellaris. Jadi dia bakalan, eee, berartikulasi sama os patella. Nah, terus habis itu di bagian posterior itu ada fossa intercondylaris, yaitu cekungan yang dalam banget di antara 2 condylus, yaitu buat ligamentum cruciatum. Jadi ada ACL sama PCL. Habis itu juga ada fossa poplitea, yaitu apa tadi? Fossa poplitea. Nah, Fascias poplitea itu area berbentuk segitiga halus di atas fossa intercondylaris, yaitu yang dibatasi sama linea supracondylaris. Nah, habis itu untuk ligamentanya, di os femur yang bagian, eee, di bagian proksimal, itu ada articulatio coxae atau sendi panggul. Nah, di artikulasi coxae ini, dia, caput femoris itu bakalan bertemu sama acetabulum. Nah, tipe sendinya itu globoidea. Nah, ligamen penguatnya itu ada ligamen iliofemorale, habis itu ada ligamen pubofemorale, terus ada ligamen ischiofemorale sama ligamen capitis femoris. Nah, itu sesuai ligamennya aja, iliofemorale berarti dia dari ilium sama femur, habis itu kalau pubofemorale berarti dari os pubis sama os femur. Nah, terus habis itu ada juga artikulasio yang di bagian distalnya, itu artikulasio genu atau di sendi lutut. Dia itu antara condylus femoris sama bagian superior dari tibia sama patella. Nah, tipe sendinya itu Kinglimus atau Hengsel. Nah, terus dia ada kapsul sendinya, apa namanya, sendi sinovial. Nah, artikulasinya tuh ada femorotibialis. Nah, terus ada juga artikulasio femoropatellaris. Nah, ligamen penguatnya itu ada, ligamen kolateral, itu ada yang medial sama ada yang lateral. Habis itu ada ligamen cruciatum, ada yang anterior sama posterior atau ACL, PCL. Habis itu dia juga punya ligamentum, patella, terus ada juga ligamentum transversum genu. Bisa lihat di gambarnya aja. Terus ada, eee, musculus. Nah, ini musculus yang bagian atas atau femoralis anterior, itu ada, musculus iliopsoas atau musculus iliacus, sama musculus psoas major et minor. Nah, musculus iliacus itu, dia origonya dari fossa iliaca, terus insersialnya di trochanter minor femoris. Nah, inervasinya tuh di ada nervus femoralis sama arteri femoralis. Nah, kalau misalnya yang psoas major minor ini, itu tuh origonya di processus transversus, terus juga di corpus discus invertebralis, vertebrae thoracica 12 sampai vertebrae lumbalis 5. Inervasinya itu plexus lumbalis. Nah, terus habis itu ini adalah musculus quadriceps femoris, itu ada musculus rectus femoris, dia origonya di, CI, terus insersinya di patella, inervasinya nervus femoralis sama, vaskularisasinya ada arteri femoralis. Nah, habis itu ada musculus vastus, ada vastus medialis, vastus intermedius, habis itu ada vastus lateralis juga. Nah, ini ada gambarnya juga.
Terus ini eh, musculus yang paling panjang ada musculus sartorius, itu origonya di sias, insersionya di condylus medialis ostipiae. Inervasinya ada nervus femoralis sama arteri femoralis. Nah, kalau yang sebelahnya ini itu musculus tensor fasciae latae. Dia origonya juga di sias, tapi insersionya di condylus lateralis ostipia. Inervasinya dia diinervasi sama nervus gluteus superior. Nah, vaskularisasinya di arteri circumflexa femoris lateralis. Nah, ini buat regio femoris yang medial. Dia ada muskulus yang panjang di medial ini, namanya musculus gracilis. Dia diinervasi sama nervus obturatorius. Nah, habis itu dia ada musculus adductor brevis, musculus adductor brevis itu juga diinervasi sama nervus obturatorius. Nah, kalau musculus adductor magnus ini itu diinervasi sama nervus obturatorius sama nervus ischiadicus juga. Nah, kalau musculus obturator externus itu dia origonya dari facies externa membrana obturatoria. Habis itu dia juga bisa dari ramus pubis dan isium, terus insersinya di trochanter major. Nah, nervusnya itu nervus obturatorius. Nah, habis itu ada musculus pectineus, yaitu diinervasi sama nervus femoralis juga. Nah, terus lanjut ke regio femoralis posterior, atau disebut juga, eh, posterior bukan sini? Ya, posterior atau disebut juga hamstring. Nah, hamstring itu ada musculus bicep femoris, dia ada caput longum sama caput brevis. Dia oligonya di lateral caput fibulae. Nah, kalau yang caput longum itu nanti dia insersionya di pars tibialis. Hmm, ya, eh enggak. Kalau misalnya caput longum itu oligonya di tuber ischiadicum, terus insersionya di lateral caput fibulae. Kalau yang caput brevis itu dia oligonya di linea aspera atau linea supracondylaris atau lateralis femoris. Nah, dia origonya sama-sama di lateral caput fibulae. Nah, terus inervasinya itu di nervus ischiadicus. Terus ini ada musculus semitendinosus sama musculus semimembranosus. Dia itu sama-sama oligonya dari tuber ischiadicum, tapi kalau semitendinosus itu dia insersionya di facies medialis tibia proximal. Kalau misalnya yang semimembranosus itu insersionya di condylus medialis nervus condylus medialis tibiae. Nah, terus habis itu inervasinya itu nervus ischiadicus. Nah, habis itu inervasinya itu dia buat di regio femoralis itu tuh plexus lumbalis. Jadi nervus yang dominan di plexus lumbalis itu ada nervus femoralis sama nervus obturatorius. Nah, nervus femoralis itu biasanya di otot ventral pinggul dan paha, flexor pinggul sama extensor lutut, atau enggak sisi ventral paha sama sisi ventral medial tungkai. Nah, kalau nervus obturatorius itu dia fokusnya ke adductor, dia biasanya di medial paha. Terus di nervus obturatorius itu juga ada buat di plexus sacralis itu yang penting di nervus ischiadicus. Ini ada juga nervus pudendus. Macam-macam. Oke, terima kasih.